Di sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, udara yang sejuk dan suasana yang sangat asri, serta panorama alam yang begitu indah, itulah Danau Koliheret yang berada di Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Siapa sangka di balik panoramanya yang indah itu, Danau Koliheret ternyata menyimpan banyak misteri dan cerita-cerita mistis yang dianggap oleh warga setempat sebagai tempat yang angker. Karena dianggap angker, masyarakat dan pemerintah tidak berani mengembangkan danau mungil ini untuk menjadi tempat wisata. Dan inilah kisah singkat di balik angkernya Danau Koliheret. Dahulu kala, sekitar ratusan tahun yang silam, nenek moyang orang Watudiran membuka lahan perkebunan di sebuah daerah yang bernama Duking. Sementara itu, pusat lumbung dari hasil pertaniannya berada di Gua Bahang Balekloang. Di Duking ini ada terdapat banyak warga masyarakat yang tinggal untuk berkebun, dan mereka mendirikan pondok-pondok di setiap lahan yang mereka buat. Dari antara sekian banyak warga yang tinggal di sana, ada terdapat 2 orang saudara dan saudari kandung yang dipercayakan untuk menjaga lumbung tersebut. Namun dalam perjalanan waktu, saat menjaga lumbung tersebut, keduanya hidup layaknya suami dan istri, melakukan hubungan dan saling mencintai. Meski menurut adat, hal itu sangat-sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Tetapi karena keinginan yang kuat, mereka terus melakukannya. Usai memanen, keduanya kembali ke kampung Koliheret. Dalam adat istiadat orang Koliheret, nenek moyang mereka sering melakukan tradisi syukuran usai panen. Dan tradisi ini pun harus dilakukan di kampung Koliheret. Tradisi itu pun tetap ada sampai sekarang. Tradisi ini biasanya disebut dengan nama Togopare. Bersama warga kampung lainnya, mereka pun bersukaria, merasakan dan merayakan keberhasilan panen ria yang mereka rasakan di tahun ini. Keduanya pun sempat mengikuti tarian tandak bersama masyarakat kampung Koliheret. Saat asik-asiknya menari dan bersuka cita, malam itu pun kabut menyelimuti kampung mereka dan terjadilah hujan lebat. Air hujan yang deras pun pelan-pelan memenuhi kampung yang ada di dalamnya, yang semuanya berjumlah kurang lebih 50 rumah. Dan apa yang terjadi? Kampung ini pun tenggelam. Ini merupakan akibat dari perlakuan kedua kakak beradik yang menyembunyikan hal haram, sehingga terjadilah bencana alam yang menimpa mereka dan warga kampung lainnya. Alam dan leluhur rupanya marah dengan perlakuan menyimpang yang dilakukan oleh keduanya. Malam itu hampir semua yang ada di kampung itu habis ikut tenggelam. Mulai saat itulah kampung Koliheret berubah menjadi danau. Sementara itu ada beberapa orang yang selamat dari bencana ini. Rupanya mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam acara tersebut. Mereka tidak ikut menari dan bersenang-senang, sehingga mereka luput dari bencana itu. Keturunan-keturunan orang yang selamat dari bencana itu pun hingga saat ini masih ada di sebuah kampung yang namanya Ilianit. Menurut penuturan warga setempat, pada waktu-waktu tertentu di permukaan danau ada muncul 3 tiang rumah warga yang ikut tenggelam saat bencana menimpa kampung Koliheret. Selain itu, ada juga pohon lontar
yang sewaktu-waktu muncul lagi ke permukaan danau. Bahkan ada yang menceritakan ayam milik warga yang tenggelam masih hidup hingga saat ini, yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan danau. Terkadang ayam tersebut muncul apabila dipanggil warga dengan memukul kayu dan bertepuk tangan. Itulah sepenggal kisah sejarah yang membuat Danau Koliheret sampai saat ini dianggap angker oleh masyarakat setempat.